Halo teman-teman, semoga kalian sehat semua ya. Bertemu lagi dengan saya Teresia Dita. Kali ini aku akan berbagi pengalamanku sembuh dari MAH dan GERD tanpa obat. Aku menderita MAH semenjak aku masih di SMA. Tapi saat itu MAH-nya masih taraf ringan. Keluhan MAH-ku agak berat ketika aku sudah bekerja karena sering telat makan, stres dari tekanan pekerjaan, makan jadi gak teratur, dan sering lembur juga. Karena gaya hidup dan pola makan yang gak bener juga, jadi selain MAH, ku GERD juga. Kalau lagi kambuh, rasanya gak karuan banget. Jadi ketergantungan obat MAH, kemana-mana selalu bawa obat MAH. Salah makan dikit aja kambuh. Atau kalau lagi banyak kerjaan, jadi sering kambuh juga. Bolak-balik ke dokter juga, tapi masih sering juga kambuh-kambuh lagi. Kadang sampai ke UGD juga saat MAH dan GERD-ku kambuh. Saat itu ku masih belum tahu pola makan yang benar seperti apa. Sakit MAH dan GERD-ku menjadi-jadi saat adikku persis yang nomor 2 meninggal dunia. Sedih yang berlebihan semakin memperberat MAH dan GERD-ku. Ku ingat banget, waktu itu saat 3 harinya meninggalnya adikku, malamnya leherku seperti kecekik. Ulu hatiku sakit banget, batuk-batuk, gak karuan banget rasanya. Sebelum adikku meninggal, kami saling berbagi info tentang kesehatan, dan aku justru banyak belajar dari adikku. Dan aku tahu akun dari Instagram yang membahas tentang pola makan dan kesehatan dari adikku. Sayangnya, belum lama adikku mempraktekkan apa yang diajarkan dari akun tersebut, adikku keburu meninggal. Itulah titik balik dari kehidupanku. Dari aku yang awalnya tidak begitu memperhatikan tentang kesehatan dan pola makan, berubah 180 derajat atau mungkin lebih, untuk lebih aware tentang kesehatan dan pola makan. Dari kejadian yang dialami adikku, aku jadi lebih semangat lagi untuk belajar lebih lagi tentang kesehatan dan pola makan. Akun di Instagram yang diinfo adikku bernama Rainbow of My Life. Akun ini sangat membantuku dalam proses penyembuhan MAH dan GERD-ku. Aku selalu baca berulang-ulang info yang membahas GERD dan bagaimana mengatasinya. Aku gak begitu ingat butuh berapa lama waktu yang kuperlukan untuk sembuh dari MAH dan GERD. Karena tujuan awalku adalah hidup sehat dengan pola makan yang benar dan sehat, gaya hidup sehat. Jadi, kalau tubuh kita dikasih yang baik-baik, istirahat cukup, dan gaya hidup kita diperbaiki ke arah lebih baik, aku yakin MAH dan GERD-ku sembuh. Yang kulakukan untuk sembuh dari MAH dan GERD yaitu yang pertama, pola makan. Pola makanku kuubah sesuai dengan anjuran dari akun Instagram Rainbow of My Life. Kumulai dari diet eliminasi total atau DE total kurang lebih 1 bulan dengan tidak makan nasi, polong-polongan seperti tahu tempe dan lain-lain, tidak makan terigu, gula pasir, susu dan turunannya, goreng-gorengan, biji-bijian seperti jagung dan lain-lain, makanan UPF, ultra processed food, yaitu makanan olahan, tidak makan yang berpakai pewarna, pengawet, perisa, tidak makan cabai, makan makanan yang asam, tomat, telur. Untuk nasi atau karbohidrat, aku ganti dengan singkong, pisang atau ubi rebus. Setelah 1 bulan, ku mulai lagi makan makanan seperti telur dan makanan real food lainnya. Tetapi untuk tepung terigu, gula pasir, susu dan turunannya, cabai, UPF, ku sudah tidak mengonsumsi lagi. Ku hanya makan real food saja. Dalam pola makan, ku banyakin makan sayuran dan protein. Aku juga belajar untuk makan sayuran mentah. Selain itu, aku juga rutin minum jus sayuran, yaitu jus timun dan wortel, atau jus timun dan mix sayuran lainnya. Awalnya aku belajar minum smoothie juga, tapi perutku masih kembung dan gak nyaman. Jadi di awal-awal, ku hanya minum jus sayuran saja, bukan smoothie. Yang kedua yaitu istirahat cukup. Tidur malam kurang lebih 7-8 jam. Jam 10 malam harus sudah tidur, karena di jam 10 itulah mulai melakukan perbaikan-perbaikan dalam tubuh. Yang ketiga, manajemen atau pengelolaan stres. Untuk hal ini,
Ku rutin melakukan meditasi minimal 20 menit sehari dengan pembagian 10 menit pagi hari dan 10 menit di malam hari. Semisal ada lebih waktu, meditasinya bisa lebih lama. Poin keempat yaitu olahraga. Tiap hari, aku selalu mengusahakan untuk olahraga jalan kaki kurang lebih 30 menit dengan tanpa alas kaki atau yang biasa disebut dengan grounding, serta berjemur matahari. Selain jalan kaki, aku tiap hari juga rutin yoga kurang lebih 30 menit. Setahun kemudian, banyak banget perubahan dalam tubuhku yang kualami. Memang berat badanku turun drastis karena berubah pola makan. Tapi seiring pencernaanku yang membaik, berat badanku juga sedikit demi sedikit naik lagi. Aku dulu gampang banget masuk angin, alergi dingin, sering darah rendah dan mabuk perjalanan. Setelah mengganti pola makan dan gaya hidup, keluhan-keluhan yang dulu sering kualami seperti masuk angin, alergi dingin, darah rendah, dan mabuk perjalanan sudah tak kualami lagi. Jadi, awalnya yang pengen untuk sembuh dari MAH dan GERD, tapi bonus yang kudapatkan dari menjalani pola makan sehat dan gaya hidup sehat banyak banget. Badan jadi lebih fit. Setelah kurang lebih 1 tahun ubah pola makan, ku mulai menjalani intermittent fasting atau IF. Dulu boro-boro puasa, telat makan dikit aja, perut udah perih, kepala keliengan, ulu hati juga sakit. Tapi puji Tuhan, setelah menjalani pola makan dan gaya hidup sehat, sekarang sudah bisa intermittent fasting. Sekian pengalamanku dalam mengatasi MAH dan GERD-ku hingga sembuh tanpa obat. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.